Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita tetap melaksanakan pembelajaran secara online, tapi tidak akan mengurangi. Semoga anak-anak ibu tetap semangat, anak-anak ibu tetap belajar di rumah dengan rajin dan giat tentunya. Baiklah anak ibu, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Untuk lebih jelas tentang pembelajaran yang akan ibu sampaikan hari ini, silahkan anak ibu simak video yang ibu sajikan berikut ini. Marilah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita memasuki tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami tentang letak rumah dan denah. 2. Mengenal nilai pecahan uang dan membandingkan serta mengurutkan nilai pecahan uang. 3. Memahami variasi ketukan birama 3 dan mengenal serta membuat pola irama. 4. Memahami keberagaman tugas anggota keluarga di rumah. Baiklah anak ibu, kita memasuki subtema 1, yaitu tugasku sehari-hari di rumah, muatan bahasa Indonesia. Kita akan mengenal tentang kosakata tentang letak rumah pada denah. Apakah kamu mengetahui letak rumahmu? Nah, letak rumah dapat diketahui menggunakan denah. Apa itu denah anak ibu? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Kosakata yang biasa berkaitan dengan denah adalah di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah, di belakang rumah, di depan rumah, jalan, persimpangan, seberang, utara, dan masih banyak lagi yang lainnya ya anak ibu ya. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar. Nah, di situ adalah contoh denah. Ini adalah contoh denah rumah Mila. Dari denah ini dapat kita baca bahwasanya rumah Mila berada di Jalan Pelangi. Di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Di depan rumah Mila terdapat minimarket. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kosakata tentang tugas di rumah dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kosakata yang berhubungan dengan tugas di rumah dan lingkungan. Contoh kosakata di rumah. Menyapu. Apa itu menyapu? Yaitu membersihkan dengan sapu. Yang selanjutnya, mencuci. Mencuci adalah membersihkan benda dengan sabun atau air. Selanjutnya kosakata tentang lingkungan. Contohnya adalah sawah. Sawah adalah tanah yang digarap untuk menanam padi. Yang kedua adalah swalayan. Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri. Selanjutnya kita akan belajar menyusun kata menjadi kalimat. Kosakata dapat disusun menjadi kalimat. Kalimat adalah gabungan kata yang memiliki makna. Sebelum membuat kalimat, kita harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Misalnya, kita akan membuat kalimat dari kata membeli. Yang pertama, mula-mula, kamu harus mengetahui makna kata membeli. Membeli adalah kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang. Yang kedua, setelah kamu mengetahui makna kata membeli, lalu membuat kalimat dengan kata membeli. Misalnya, ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Selanjutnya, kita akan belajar muatan matematika. Di sini kita akan membahas mengenal nilai pecahan uang. Uang digunakan sebagai alat pembayaran. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar. Di situ ada uang kertas Rp2.000. Selanjutnya ada uang logam, yaitu uang logam Rp1.000. Ada berbagai nilai pada uang logam.
Satu buah uang logam disebut satu keping. Di situ anak ibu perhatikan gambar. Di situ ada 100 rupiah uang logam ya, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Selanjutnya yaitu kita mengenal uang kertas. Selain uang logam, terdapat juga uang kertas. Perhatikan contoh uang kertas berikut. Tentunya anak ibu tidak asing lagi ya, karena mungkin setiap hari sudah melihat, memegang ya, bahkan menggunakannya untuk jual beli atau untuk membeli sesuatu. Di sini ada uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Selanjutnya kita akan belajar membandingkan nilai uang. Perhatikan contoh berikut. Di situ ada uang 500 rupiah dan uang 100 rupiah. Maka 500 rupiah lebih dari 100 rupiah. Selanjutnya ada uang 5.000 rupiah dan uang 10.000 rupiah. Nah, jika dibandingkan 5.000 rupiah kurang dari 10.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan nilai uang. Ya. Lihat pada gambar anak ibu. Ada uang 5.000 rupiah, 500 rupiah, 200 rupiah, dan 1000 rupiah. Nah, coba anak ibu urutkan pecahan uang di atas dari yang nilainya paling kecil. Jadi, setelah diurutkan dari yang nilainya paling kecil adalah 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, dan 5.000 rupiah. Nah, selanjutnya, muatan SBDP, kita akan belajar mengenai variasi ketukan birama 3. Irama adalah bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Birama menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Nah, birama 3 artinya dalam satu ruas birama terdapat 3 ketukan nada. Artinya hitungannya 3-3. Contohnya, hitungan 1 misalnya menjentik jari. Hitungan kedua, bertepuk tangan. Hitungan 3, bertepuk tangan. Nah, dari hitungan tadi, menimbulkan bunyi. Yang pertama yaitu menjentik jari, bunyinya klik. Yang kedua, bertepuk tangan, bunyinya prok. Yang ketiga, bertepuk tangan, bunyinya prok. Jadi, birama 3-nya yaitu klik, prok, prok. Sama ya dengan bawahnya juga ya, klik, prok, prok. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin. Pola irama pada birama 3. Nah, di situ ada marakas, bunyinya trek. Kedua drum bunyinya dung, ketiga drum bunyinya dung. Ya, jadinya trek dung dung. Sampingnya juga sama ya nanti ya. Itu birama 3 juga, bunyinya itu trek dung dung. Membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh, misalnya dengan bertepuk tangan, jentik jari, dan entak kaki. Dan yang terakhir kita akan belajar muatan PPKN, yaitu tentang pembagian tugas di rumah. Tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka, misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Tugas kita terhadap saudara, misalnya membantu belajar. Dalam mengerjakan tugas, kita harus saling menghargai. Keberagaman tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, contohnya adalah ayah. Tugasnya yaitu mencari nafkah dan melakukan tugas rumah lainnya, seperti memasang lampu, memperbaiki alat elektronik. Yang kedua, ibu. Tugasnya ibu adalah mengurus keperluan rumah tangga, misalnya memasak, mencuci, dan mengurus anak. Dan yang ketiga adalah anak. Apakah tugas anak? Yaitu belajar dan membantu orang tua di rumah. Meskipun setiap anggota mempunyai tugas masing-masing, namun ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama, misalnya kerja bakti. Nah, kerja bakti yang dilakukan bersama-sama membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Selanjutnya, perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada juga yang lebih muda dari kita.
kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih muda, kita harus menyayangi. Nah, contohnya dalam rumah ya, mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama adalah salah satu bentuk sikap hormat kepada orang tua. Nah, itu tadi anak ibu pembelajaran tema kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan bisa bermanfaat dan ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.